Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Salam. Saya akan menjelaskan mengenai materi sistem digital Plexer, rangkaian sekuensial, memori, dan ALU. Di mana NIM saya ini adalah 11751101948 jurusan Teknik Informatika. Baiklah, untuk pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Plexer, di mana pada materi Plexer ini saya akan menjelaskan dua jenis Plexer, yaitu multiplexer dan demultiplexer. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Multiplexer berfungsi sebagai data selektor. Data masukan yang terdiri dari n sumber dipilih salah satu dan diteruskan kepada suatu saluran tunggal. Masukan data dapat terdiri dari beberapa jalur, dengan masing-masing jalur dapat terdiri dari satu atau lebih dari satu bit. Suatu multiplexer dengan 2N saluran masukan memerlukan N sinyal kontrol. Keluarannya hanya terdiri dari satu jalur, satu atau lebih dari satu bit. Multiplexer juga dapat dikatakan sebagai sebuah device digital yang memiliki fungsi memilih salah satu dari sejumlah saluran input untuk ditransmisikan ke suatu output. Jenis-jenis multiplexer, di mana jenis-jenis multiplexer ini terdiri dari 4. Yang pertama itu multiplexer inversi. Multiplexer inversi ini dilengkapi pada pad data antara komputer dan mengambil jalur berkecepatan tinggi dan memisahkan menjadi beberapa jalur yang berkecepatan rendah yang akan dikombinasikan dengan multiplexer inversi lain yang telah tersambung dengan komputer lain. Yang kedua itu multiplexer T1 atau T1, multiplexer khusus yang dikombinasikan dengan unit pelayanan data berkapasitas tinggi yang mengoperasikan ujung sambungan multiplexer T1 atau sambungan komunikasi yang bertransmisi pada 1544 juta bit per second yang dibagi menjadi sirkuit tingkat suara 24, 48, dan 96. Yang ketiga itu multiplexer multiport, di mana multiplexer ini mengkombinasikan modem dan peralatan multiplexer divisi waktu menjadi peralatan tunggal. Jalur input modem mempunyai kecepatan transmisi beraneka ragam. Yang terakhir itu multiplexer fiber optic, di mana multiplexer ini berorientasi pada beberapa channel data, di mana tiap channel bertransmisi pada 64.000 bit per second per channel dan melakukan multiplexer pada channel menjadi 14 juta bit per second pada jalur fiber optic. Rangkaian multiplexer. Nah, pada gambar yang saya tampilkan ini merupakan contoh dari rangkaian umum multiplexer, di mana dia menunjukkan rangkaian logika multiplexer 2 input atau 2 channel. Multiplexer ini bekerja seperti sebuah saklar atau switch multiposisi yang dikontrol secara digital, di mana kode digital yang diberikan ke input-input select mengontrol input-input data mana yang di-switch ke output. Misalnya, pada multiplexer 2 input, output Z akan sama dengan input data I0, I0 untuk kode input select berlogika 1, Z akan sama dengan I1 untuk kode input select berlogika 0. Dengan kata lain, multiplexer memilih satu dari N data input dan menyalurkan data yang terpilih ke suatu channel output tunggal. Proses ini disebut juga dengan multiplexing. Jadi gambar ini menunjukkan rangkaian logika untuk multiplexer 2 input, di mana input data A dan B dan input select. Level logika yang diberikan ke input S menentukan N gate mana yang di-enable sehingga input data lewat melalui OR gate ke output Z. Jadi dapat kita lihat hasil dari ekspresi booleannya itu pada gambar, di mana pada sebelahnya itu adalah tabel kebenaran multiplexer 2 input dengan S sama dengan 0. Sehingga ekspresi ini menjadi nilai dari outputnya Z sama dengan A kali 0 ditambah B1 sama dengan B. Jadi dari tabel kebenaran tersebut menunjukkan bahwa Z akan identik dengan sinyal input B yang dapat merupakan suatu level logika tetap atau sinyal logika yang berubah-ubah menurut waktu. Dengan kata lain, S atau selektor sama dengan 1, ekspresi booleannya menjadi Z itu sebagai output
inputnya nanti A kali 1 ditambah B kali 0 sama dengan A. Demultiplexer. Demultiplexer ini pengertiannya itu adalah suatu rangkaian pada rangkaian elektronika yang mendistribusikan suatu masukan ke lebih dari suatu iuran. Demultiplexer disebut juga sebagai data distributor. Pemilihan saluran untuk keluaran dilakukan oleh sinyal kontrol. Maksudnya sinyal kontrol merupakan sebuah masukan yang berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan setiap sinyal masukan pada saluran keluaran yang dipilih. Suatu demultiplexer dengan sebuah N sinyal kontrol akan memiliki 2 N saluran untuk keluaran. Demultiplexer atau demux ini biasa disebut dengan distributor data. Demultiplexer mempunyai satu kanal input yang didistribusikan ke beberapa kanal output. Seleksi input akan menentukan ke output mana input data akan didistribusikan. Banyaknya jumlah selektor dilihat dari banyaknya jumlah kanal output. Contoh dari rangkaian demultiplexer. Yang pertama, contohnya itu pada rangkaian IC 74LS138 merupakan demultiplexer yang digunakan untuk menyalurkan satu buah data ke 8 jalur keluaran. Yang kedua, komponen ini mempunyai 3 masukan data yang bisa dipilih salah satu, yaitu E1, E2, dan E3 sebagai active low atau akan bekerja apabila berlogika 0, serta E3 active high yang bekerja apabila berlogika 1. Untuk memilih keluaran mana yang akan digunakan untuk mengeluarkan data diperlukan 3 buah masukan pemilih yaitu A, B, C. Selain itu, terdapat iuran 8 active low yaitu Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan Y7. Sedangkan kaki 8 harus dihubungkan ke GND dan kaki 16 harus dihubungkan ke VCC tambah 5 volt. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian IC 74LS138 tadi, di mana di sini terdapat 3 masukan data yang dipilih yang sebagai active low yang berlogika 0 yaitu E1, E2, dan E3. Dan di sini juga terdapat rangkaian yang input ke-8 itu GND dihubungkan dengan kaki 16 ke VCC 5 volt. Rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial ini terbagi dari flip-flop, counter, dan register. Di mana pada flip-flop ini adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki 2 kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multi-vibrator bistable. Dikatakan multi-vibrator bistable ini karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multi-vibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Flip-flop ini mempunyai 2 output atau keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lainnya. Jenis-jenis flip-flop, di mana jenis-jenis flip-flop ini terbagi salah satunya itu SR flip-flop. SR adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari 2 masukan atau input yaitu S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat 2 keluaran atau output yaitu key dan key. Rangkaian SR atau set reset flip-flop ini umumnya terbuat dari 2 gerbang logika NOR ataupun 2 gerbang logika NAND. Ada juga SR flip-flop yang terbuat dari gabungan 2 gerbang logika NOR dan NAND. Seperti pada contoh rangkaian di bawah ini, terdapat contoh dari rangkaian reset dan set itu pada gerbang NOR, set dan reset pada gerbang NAND, dan gabungan dari 2 gerbang logika NOR dan NAND. Selanjutnya itu jenisnya D flip-flop. D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari set reset flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT atau inverter dari input S ke input R. Berbeda dengan set reset flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu input atau masukan D. Contoh rangkaiannya ada pada gambar. JK flip-flop. JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari set reset flip-flop dan paling banyak digunakan. JK flip-flop memiliki 3 terminal input, J, K, dan CL sebagai clock.
Rangkaiannya ada seperti pada gambar. Selanjutnya itu T flip-flop. T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop. Kedua input J dan K dihubungkan sehingga sering disebut dengan single JK flip-flop. Rangkaiannya ada pada rangkaian di bawah ini, yaitu terdapat gerbang logika NAND dan NOR. Sebagai T sebagai input dan hasil keluarannya itu key. Rangkaian sekuensial selanjutnya itu counter. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner. Hampir seluruh peralatan elektronik yang mempergunakan sistem digital di dalam rangkaiannya berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program. Alat tersebut dinamakan pencacah atau counter. Pada umumnya, counter ini dibentuk dari beberapa buah rangkaian flip-flop atau bistabil multivibrator yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut cara kerjanya, masukkan pulsa ke dalam flip-flop ini, maka counter ini dapat dibagikan jadi up counter, down counter, dan up down counter. Yang pertama kita bahas dulu jenis counter yaitu up atau down counter. Rangkaian up atau down counter merupakan gabungan dari up counter dan down counter. Rangkaian ini dapat menghitung bergantian antara up dan down karena adanya input eksternal sebagai kontrol yang menentukan saat menghitung up atau down. Pada gambar di bawah ditunjukkan rangkaian up atau down counter sinkron 3 bit. Jika input kontrol bernilai 1, maka counter akan menghitung naik atau up. Sedangkan jika input kontrol bernilai 0, counter akan menghitung turun 0 atau down. Rangkaiannya ada seperti pada tampilan tersebut. Selanjutnya itu jenisnya ada ripple effect. Asynchronous counter tersusun atas flip-flop yang dihubungkan seri dan pemicuannya tergantung dari flip-flop sebelumnya. Kemudian menjalar sampai flip-flop MSB-nya. Karena itulah asynchronous counter sering disebut juga sebagai ripple through counter. Sebuah counter asinkron atau ripple terdiri atas deretan flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lain. Yang berikutnya, sebuah sinyal yang terpasang pada input clock FF pertama akan mengubah kedudukan outputnya apabila tebing atau edge yang benar yang diperlukan terdeteksi. Output ini kemudian men-trigger input clock berikutnya ketika terjadi tebing yang seharusnya sampai. Dengan cara ini, sebuah sinyal pada inputnya akan meripple atau men-trigger input berikutnya dari satu FF ke yang berikutnya sehingga sinyal itu mencapai ujung akhir deretan itu. Selanjutnya, jenis counter itu ada ring counter. Register geser ring counter adalah rangkaian register geser yang dilengkapi dengan jaringan loop tertutup antara output key flip-flop terakhir ke input pada flip-flop pertama. Jaringan loop tertutup pada register geser ini mengakibatkan terjadinya pergeseran data secara berurutan setiap pulsa clock diberikan secara terus-menerus karena terjadi looping data atau proses berulang-ulangan data. Kondisi seperti ini disebut sebagai keadaan recirculates, sehingga register geser yang memiliki kondisi seperti ini disebut sebagai register geser ring counter. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian ring counter. Bisa kita lihat. Dan di sampingnya itu adalah hasil dari timing diagram dari ring counternya. Penjelasannya adalah rangkaian register geser ring counter ini adalah register yang dilengkapi dengan jaringan umpan balik dari data output berakhir ke jalur input flip-flop pertama. Rangkaian register ring counter ini adalah register geser 4 bit yang disusun dari DFF sehingga membentuk register geser ring counter 4 bit. Register geser ring counter dibuat dengan data flip-flop. Output dari rangkaian register geser ini digambarkan dalam timing diagram di samping kanannya. Dari timing diagram tersebut terlihat bahwa data yang diberikan ke rangkaian register geser ring counter tersebut digeser ke posisi MSB, kemudian umpankan kembali ke jalur input flip-flop pertama. Register geser ring counter ini sering digunakan atau diaplikasikan pada rangkaian kontrol kecepatan motor stepper,
rangkaian lampu berjalan, dan rangkaian sekuensial yang lainnya. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang memori. Memori ini terbagi atas dua pembahasannya nantinya, yaitu RAM dan ROM. Kita masuk dulu pada penjelasan yang pertama, yaitu RAM. RAM. Pengertian RAM atau Random Access Memory adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut, sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM kepada komputer tersebut. Fungsi RAM. Seperti yang disebutkan pada pengertian RAM, fungsi RAM secara umum adalah untuk membaca dan menyimpan data. Jadi dapat dijelaskan yang pertama itu membaca data. Yang pertama, semua data, informasi yang disimpan dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Yang kedua, penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen nantinya untuk mencegah terjadinya kerusakan karena RAM ini hanya menyimpan data sementara, sehingga rawan terjadi kehilangan karena hal-hal yang tak terduga, misalnya listrik padam atau lonjakan arus listrik yang tidak stabil sehingga mengakibatkan perangkat atau komputer nantinya mati tiba-tiba. Jenis-jenis RAM, yang pertama itu ada DRAM atau Dynamic RAM. Dynamic RAM ini adalah jenis RAM yang disegerakan atau refresh oleh CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Yang kedua itu SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, adalah RAM lanjutan dari DRAM namun telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Yang ketiga itu ada DDR-RAM atau Double Rate Random Access Memory, atau sering disebut dengan DDR saja, yaitu jenis RAM dengan teknologi lanjut dan dari SDRAM. DDR-RAM juga memiliki generasi terbaru yaitu DDR2 dan DDR3 dan kemungkinan akan terus berlanjut nantinya. Yang keempat itu RDRAM atau Rambus Dynamic Access Memory, adalah jenis RAM yang proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4. Yang kelima itu SRAM atau Static Random Access Memory. Itu adalah jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini proses kerjanya lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Yang keenam itu ada EDORAM atau Extend Data Out Random Access Memory, adalah jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan IOS Pentium. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang ROM. Pengertian ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori atau tempat penyimpanan data di dalam perangkat komputer yang sifatnya permanen, sehingga tidak mudah berubah atau hilang walaupun komputer tiba-tiba mati. ROM termasuk dalam kelompok perangkat keras komputer berupa chip memori semikonduktor, di mana isinya hanya bisa dibaca saja, bahkan untuk menyimpan data pada ROM bisa dibilang tidak mudah. Biasanya ROM berisi program-program yang default dari pabrik sehingga umumnya digunakan untuk menyimpan firmware. Sesuai dengan pengertian ROM atau read-only memory, maka prinsip kerja ROM dalam perangkat komputer sebenarnya sangat sederhana. Pemilik perangkat komputer akan masukkan data-data yang umumnya berupa software default pabrik ke dalam chip ROM. Selanjutnya, data dalam ROM akan disimpan secara permanen dan tidak dapat dihapus menjadi output device. Perlu diketahui bahwa Anda tidak bisa mengotak-atik isi pada ROM dan ROM hanya bisa diisi sekali saja selama digunakan. Fungsi ROM. Sebagai media penyimpanan, ROM berfungsi untuk menyimpan firmware berupa perangkat lunak atau yang sering disebut software. Perangkat lunak yang biasa mengisi ROM misalnya yang berhubungan dengan perangkat keras seperti ROM BIOS atau Basic Input-Output System. BIOS akan menyala secara otomatis pada saat komputer dinyalakan, tanpa perlu mengaktifkan media penyimpanan layaknya pada sistem memori yang lain seperti RAM.
sehingga dalam hak kecepatan akses, media ROM lebih cepat daripada media penyimpanan lainnya. Jenis-jenis ROM. Yang pertama itu ada stock ROM. Stock ROM ini merupakan jenis ROM yang merupakan bawaan dari sistem operasi atau dalam bentuk default dan belum mendapatkan modifikasi. Stock ROM berisi fungsi dan tampilan yang masih standar pabrik dan belum banyak mengalami perubahan dari pengembang. Biasanya jenis ROM ini ditemukan pada perangkat Apple iOS dan Palm WebOS. Yang kedua itu custom ROM. Untuk jenis ROM satu ini sangat cocok untuk menyimpan data-data penting perusahaan karena sifatnya yang bisa dikustomisasi atau dimodifikasi. Custom ROM memang sering digunakan oleh pengembang independen yang hobi dalam mengotak-atik perangkat komputer. Yang ketiga itu ada manufaktur atau bisa kita sebut dengan carrier stock ROM. Jenis ini bisa juga disebut dengan carrier stock ROM di mana sudah mendapatkan perubahan dari pabrik maupun operator jaringan. Perubahan pada ROM seperti ini bertujuan untuk memberikan penambahan custom pada aplikasi, sehingga jenis ROM ini jarang ditemukan pada perangkat PC dan sebaliknya lebih sering diaplikasikan pada perangkat Android. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan tentang ALU. Pengertian ALU adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari otak komputer, yaitu CPU itu sendiri. Sesuai dengan namanya, perangkat ini lebih berkonsentrasi pada fungsi aritmatika dan fungsi logika. Fungsi aritmatika adalah suatu fungsi yang mengarah ke operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, penjumlahan tidak bertanda, dan lain-lain. Sedangkan maksud dari fungsi logika sendiri adalah seringkali digunakan untuk mengoperasikan logika AND, OR, XOR, dan lain-lain. Jenis dan fungsi ALU. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa komponen ALU atau Arithmetic and Logic Unit lebih berfokus pada fungsi dasar operasi aritmatika dan fungsi logika. Untuk melakukan tugas pengoperasian matematika, maka ALU melibatkan suatu sirkuit khusus yang disebut dengan adder. Karena dibuat khusus untuk perhitungan aritmatika, maka sirkuit adder ini seringkali disebut rangkaian kombinasi aritmatika. Terdapat beberapa macam, yakni half adder yang difungsikan untuk menjumlahkan 2 bit, lalu full adder yang dapat menjumlahkan 3 bit, yang terakhir adalah parallel adder yang dapat menjumlahkan banyak bit. Jadi saya akan coba menjelaskannya yang lebih rinci dulu. Yang pertama itu half adder. Rangkaian half adder ini merupakan dasar penjumlahan bilangan biner dengan hanya 2 bit. Seringkali juga disebut dengan penjumlahan tak lengkap. Contohnya, pengoperasiannya adalah jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Dijumlahkan maka hasilnya sum adalah 0. Dalam hal ini, half adder memiliki dua masukan, yaitu A dan B, serta memiliki keluaran yakni S atau sum dan CY atau carry out atau nilai pindahan. Hal itu berlaku juga pada operasi aritmatika lainnya. Yang kedua itu full adder. Sama halnya seperti half adder, untuk full adder ini proses penjumlahannya dua bilangan juga dikonversi terlebih dahulu ke dalam bilangan biner. Masing-masing posisi pada bit dijumlahkan. Cara kerjanya juga hampir mirip dengan full adder, dan untuk outputnya terdiri atas sum serta bit kelebihannya atau carry out. Parallel adder. Untuk parallel adder, rangkaiannya tersusun dari half adder pada bagian less significant bit atau LSB, dan pada bit-bit berikutnya terdiri dari rangkaian full adder. Proses penjumlahannya dilakukan mulai dari less significant bit atau LSB dan kemudian sampai pada most significant bit. Selanjutnya itu rangkaian umum dari ALU. Selain control unit, terdapat pula register. Dan pada setiap komando atau perintah yang diberikan control unit harus sesuai dengan komando yang ada pada register. Register ini adalah bagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan tinggi. Apabila register memberikan perintah untuk menghitung penjumlahan, maka secara otomatis komputer juga melakukan hal yang sama. Setelah melewati proses perhitungan di ALU, maka terbentuk hasil atau perintah selanjutnya yang juga berbentuk register. Selain berbentuk register, output atau hasil dari ALU juga berbentuk suatu flag yang biasa digunakan sebagai indikasi atau memberitahu pada kita secara detail kondisi prosesor atau mengalami overflow atau tidak. Hal ini berlaku juga untuk fungsi aritmatika lain ataupun operasi logika.
Pada dasarnya, rangkaian pada ALU memang hanya terdiri dari gerbang AND dan OR, sedangkan rangkaian full adder di awal-awal ALU sudah mampu mengoperasikan 4 metode komputasi dasar, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun mengiringi perkembangan fungsi, mendorong peningkatan juga pada komponen dasar lainnya termasuk juga ALU. Baiklah, berikut penjelasan saya mengenai ALU, memori, rangkaian sekuensial, dan juga tadi yang pertama itu adalah plexer. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.